Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, kembali dalam kesempatan yang indah ini kita boleh bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sore hari ini saya akan bicara tentang badai. Ya, jadi temanya adalah badai, atau kita akan lihat di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sepanjang-panjang mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus mengganti angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam kisah ini kita tahu ya, ketika Tuhan Yesus berada di dalam satu perahu dengan murid-muridnya pergi ke satu danau. Ya, singkat cerita, sekonyong-konyong datanglah angin ribut. Lalu posisi Yesus itu waktu itu sedang tidur ya. Di dalam kitab lain dia sedang tidur di buritan gitu ya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia karena ada apa Bapak Ibu? Karena ada angin ribut, angin yang begitu menakutkan, bahkan muridnya pada ketakutan. Dan lalu singkat cerita, Yesus menegur murid-muridnya, kenapa kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus dan menghardik angin ribut itu. Sehingga apa? Angin ribut itu menjadi teduh sekali, tenang sekali. Dan orang-orang mulai heran, ya, murid-muridnya mulai heran. Orang apakah gerangan? Sehingga alam, laut kok bisa tunduk gitu ya. Nah, badai itu bisa tiba-tiba datang atau sekonyong-konyong datang menerpa perahu itu, perahu kehidupan kita. Jadi perahu kehidupan kita itu akan dengan sangat mudah dan pada malam hari ini paling tidak ada 3 poin yang bisa kita pelajari tentang Yesus meredakan angin ribut ini atau Yesus meredakan badai ya. Yang pertama, badai hidup pasti datang. Nah, itu pertama, poin yang pertama. Suka nggak suka, senang nggak senang, yang namanya badai kehidupan pasti akan ada di dalam setiap kehidupan kita. Dulu, waktu kita masih muda, masih pacaran, mengarungi bahtera rumah tangga, kadang-kadang kita nggak berpikir kalau di depan itu penuh badai, penuh gejolak. Tetapi setelah seiring berjalannya waktu, ternyata badainya banyak sekali ya. Badainya banyak sekali yang tidak pernah terpikirkan. Dulu kita mempunyai rencana-rencana yang baik tentang pekerjaan, tentang masa depan, tentang studi. Ya, kita punya rencana-rencana yang bagus sekali. Nah, di tengah perjalanan ada yang pekerjaannya gagal, bisnisnya hancur, studinya putus, ya, tidak bisa lanjut, bekerja di PHK. Ini adalah sebuah badai yang tidak pernah kita sangka. Nah, Bapak Ibu pasti mengalami hal ini. Badai itu bicara tentang pencobaan, bicara tentang ujian, bisa sakit penyakit, bisa masalah, bisa hubungan satu dengan yang lain. Itu adalah badai. Nah, badai itu tidak bisa kita hindari dan datangnya sekonyong-konyong. Ya, kalau ada lagu sekonyong-konyong koder gitu enak ya, karena tiba-tiba jatuh cinta gitu ya, sekonyong-konyong hatinya bergetar gitu ya. Tetapi yang namanya badai kehidupan ini mengerikan sekali. Seringkali orang yang mengalami badai kehidupan ini tidak siap menghadapi.
Kita menyangka anak kita baik-baik, ternyata di luaran sana berbeda. Kita menyangka suami kita baik-baik saja, ternyata di luar sana berbeda. Atau istri kita, atau saudara kita, dan lain sebagainya. Itu semua di luar dugaan kita, dan datangnya sekonyong-konyong. Ya, kita lihat ayat 24. Bapak Ibu simak ayat 24. Badai itu pasti ada. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekonyong-konyong mengamuklah badai itu. Masalah itu mengamuk dalam hidup kita. Pernah Bapak Ibu ngalami masalah sepertinya kok ngamuk ya, dari dulu tidak selesai-selesai, mengamuk dalam kehidupan kita, sehingga kita jarang sampai kadang-kadang putus asa. Tuhan, sampai kapan ini terjadi, koyo ora kuat-kuat toh gitu ya. Ini sering, ini ibaratkan badai yang sedang mengamuk di dalam rumah tangga kita, kehidupan kita. Tetapi anehnya di situ dikatakan ketika badai itu ditimbus, perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Nah, kenapa Yesus tidur? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ya, karena Yesus maha kuasa. Yesus tidak takut badai. Ya, dia bisa melakukan segalanya, Bapak Ibu. Murid bersama Yesus pun bisa menghadapi badai. Ya, kita menyangka kalau kita hidup di dalam Tuhan, taat kepada Tuhan, sering berdoa, sering ke gereja, ya apalagi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang hidup di dalam badai ini akan kehilangan imannya, goyah imannya. Ikut Yesus bukan berarti bebas dari masalah, tetapi bersama Yesus kita bisa teguh menghadapi masalah. Meskipun Yesusnya seolah-olah sedang tidur. Yesus sedang menguji kita. Oh, lanjut Bapak Ibu. Lalu yang kedua. Yang kedua, kalau yang pertama tadi, badai itu pasti datang. Suka nggak suka, mau nggak mau pasti datang. Yang kedua, iman kita sedang diuji oleh badai itu. Ya, ayat 25 sampai 26a kita akan baca. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Jadi ini yang bagian A, Bapak Ibu ya. Iman murid-murid itu sangat diuji dengan badai itu. Di dalam kehidupan kita, badai itu adalah ujian bagi iman kita kepada Tuhan Yesus. Sekarang responnya bagaimana? Kita teriak minta tolong atau kita ya pasrah begitu saja? Di sini murid-muridnya berkata begini, Tuhan tolonglah kita binasa. Ini kata-kata negatif atau positif Bapak Ibu? Negatif. Seringkali ya ketika kita di dalam badai, kita bilang cilaka, modiar aku ya, modring dan lain sebagainya. Wah, ciloko tenan iki, wes remuk-remuk. Ya. Seringkali badai itu datang kita mengatakan sesuatu yang negatif. Meskipun kelihatannya minta tolong, tetapi dia mengatakan gini, Tuhan tolonglah kita binasa. Loh, kita itu berarti Yesus ada di situ, ada kemungkinan ikut binasa enggak? Menurut murid-muridnya, Yesus pun bisa mati. Yesus pun bisa binasa ada di dalam perahu itu karena badainya sangat luar biasa. Lah kok Tuhan Yesusnya tidur, Bapak Ibu? Nah, tetapi ketika Yesus bangun, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Ya, seolah-olah Yesus itu sedang mengatakan, kan ada aku. Mengapa kamu takut, hai kau yang kurang percaya? Nah, artinya begini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika mengalami badai, ketakutan itu adalah sesuatu yang membuat kita kehilangan iman. Ketakutan itu diperingatkan oleh Tuhan, hai kamu orang yang kurang percaya. Kalau Bapak Ibu takut, berarti kita kurang percaya. Amin. Tetapi susahnya,
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak semudah ngomongnya. Ya, tidak semudah ngomongnya. Saya mengalami banyak hal, ketakutan demi ketakutan. Ya, padahal saya sudah tahu firman Tuhan, tapi yang namanya deg-degan terus itu Bapak Ibu ya, ya kadang-kadang spot jantung terus-terusan ya. Ini Tuhan bagaimana ini Tuhan? Kalau kita nggak ada kekuatan dari Tuhan, ya udah kita tepar ya, meninggoy gitu ya, istilahnya seperti itu ya. Nah, tetapi Tuhan masih izinkan kita bertahan sampai detik ini. Ini adalah satu kekuatan yang dari Tuhan, meskipun kita itu sering ketakutan. Nah, pertanyaannya, salah sendiri kita takut. Nah, tetapi seringnya banyak badai itu membuat kita makin berani. Kalau dulu baru kekurangan sidik, wes bingung, wes BBI, ya toh. Ya, orang yang tidak pernah kekurangan, begitu kekurangan, BBI, stres ngalor ngidul aku ngetan bali mulon, stres piye carane? Mbuh carane piye? Apa sing iso didol nabrak-nabrak, stres Bapak Ibu ya. Lah kono wis tahu diutangi, kono wis tahu entek, bingung. Nah, seringkali Bapak Ibu baru ketika jalannya buntu, tidak bisa ditembus lagi oleh akal kita dan kekuatan kita, kita baru menyerah sama Tuhan. Tolong Tuhan, kita binasa. Tuhan bilang, hus, kau orang tidak percaya. Kenapa engkau takut? Malam hari ini Tuhan juga berbicara kepada kita semua. Kalau kita di dalam permasalahan, Yesus berkata, mengapa kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mulai saat ini ketika Yesus bilang, kenapa kamu takut? Tuhan Yesus sedang menyediakan pertolongan. Amin Bapak Ibu, sedang menyediakan satu pertolongan yang ajaib, yang tidak terpikirkan oleh kita. Ya, saya banyak mengalami itu Bapak Ibu ya. Kalau saya cerita, mungkin takutnya saya menjual kemiskinan ya, saya menjual penderitaan ya, tetapi saya mengalami pertolongan Tuhan itu datang yang di luar nuril ya, di luar nuril gitu. Luar nurul di luar nalar kita ya, yang kita harapkan ini yang terjadi seperti ini. Yang kita harapkan pertolongan itu dari si A, ternyata dari si B. Ya, yang kita harapkan si B ternyata dari si C. Kita nggak pernah tahu pertolongan Tuhan dari mana, karena itu caranya Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mengatakan, mengapa kamu takut? Siap-siap, Bapak Ibu akan menerima mujizat dari Tuhan. Amin. Sekarang Yesus sedang ngomong kepada kita, mengapa kamu takut? Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tidak takut lagi. Ya, supaya kita nggak ditegur sama Tuhan. Kenapa kamu takut? Yang kurang, hai kau yang kurang percaya. Ya, kita bukannya kurang percaya. Ya kadang-kadang memang manusia, sifat lama kita itu sulit, perlu diproses, Bapak Ibu ya. Orang yang tidak bisa naik motor gitu ya, itu takutnya luar biasa. Ada jalan buru-buru, tapi setelah kita bisa naik motor, mulai berlatih pelan-pelan, lama-lama ketakutan itu hilang, bahkan sampai ngebut-ngebut yang lihat yang takut gitu ya. Ya, kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu. Ya, masalah kehidupan sehari-hari, badai kehidupan itu seperti itu. Semakin sering badai kehidupan, kita akan semakin kuat. Kita tidak takut lagi. Ketika kita masih takut, berarti kita masih kurang percaya. Mulai hari ini, jangan kamu takut. Karena Tuhan menyediakan pertolongan bagi kita. Bagi orang yang terus mengandalkan Tuhan, pasti diberikan pertolongan. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, poin yang ketiga atau yang terakhir ya, tidak panjang firman Tuhan. Yang ketiga, Yesus berkuasa meredakan badai. Ya, jadi hanya Yesus yang berkuasa meredakan badai. Ayat 26b sampai 27. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Wah, teduh banget, ayem, tentrem, ya, enak banget, sejuk, tidak ada gelombang sedikit pun.
Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini menunjukkan bahwa kuasa Yesus Kristus ini itu sangat luar biasa. Dia bisa meredakan badai kehidupan kita. Sehingga badai kehidupan kita benar-benar menjadi tenang, sangat teduh. Bapak Ibu rindu? Masalah tetap ada, tapi jiwa kita tenang. Damai sejahtera Allah ada. Tapi masalahnya kadang-kadang kita tidak seperti itu. Kita berpikir secara logika, secara nalar kita sendiri. Begitu tidak punya uang, tidak punya duit, murung. Enake muring. Setelah murung, muring. Ya, muring. Ya, terus ora gelem ngopo-ngopo, enake nesu, kesenggol sithik bacok. Wah, ini ngeri Bapak Ibu ya. Memang jujur ya Bapak Ibu, di masa sulit ini bukan cuma saya, Bapak Ibu pasti ngalami masa sulit ini. Banyak orang tuh mengalami kesulitan ekonomi. Ini bukan cuma kita loh. Ini ada rencana pemerintah yang mau mencetak uang 200 triliun. Ya, 200 triliun. Coba bayangno Bapak Ibu. Uang itu nanti dikasih ke bank, setelah itu bank meminjamkan kepada para pengusaha. Nah, bahayanya mencetak uang, banyak negara-negara yang mencetak ora duit, nyetak duit. Akibatnya uang ora aji, ora payu. Pernah kejadian di Jerman, mencetak uang karena krisis, pemerintah mencetak uang. Sehingga uang itu banyak. Sampai akhirnya apa? Segala sesuatu jadi naik. Uang tidak berharga. Waktu musim dingin, beli kayu itu mahal sekali. Sehingga daripada beli kayu, dia membakar uang untuk penghangat tubuh. Wah, ini terjadi Bapak Ibu. Saking mengerikannya. Nah, Indonesia juga pernah mengalami tahun 60-an. Ya, tahun 60-an masa itu ada istilah pemotongan nilai mata uang. 1.000 jadi Rp1. Itu yang lahir tahun 60-an pasti tahu, Bumin pasti tahu. Ya, 1.000 jadi Rp1. Ya, kalau 10.000 jadi 1.000. Kalau 10 juta jadi berapa? 1 juta. Nah, kalau uangmu 1 juta, besok tinggal 100. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Sehingga rego karak itu bisa sangat mahal. Menurut pengamat, nah ini saya nggak ngeden-ngeden nih pengamat. Kalau Indonesia ini benar-benar mencetak uang 200 triliun itu dan nanti dikorupsi lagi ya, gue bancaan meneh, Bapak Ibu ya, nasi goreng itu bisa 100.000 per porsinya. Duit oke, neng kita nggak bisa beli. Ya, jadi bisa terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itu mengerikan sekali. Nah, tetapi jangan pernah takut. Karena apa? Tuhan berkuasa meredakan badai kehidupan kita. Asal kita berserah kepada Tuhan. Kita hanya berserah kepada Tuhan Yesus. Yesus, aku menyerahkan hidupku. Terserah Tuhan mau apa. Saya percaya rencana Tuhan pasti baik dalam kehidupan kita. Jadi berita-berita yang kayak gitu boleh dibaca, tetapi jangan dilebokne hati. Stres, ya, stres adanya ketakutan. Apalagi kalau kita melihat yang di sana-sana itu pejabat-pejabat itu do bancaan duit ya, joget-joget, rakyatnya mangani rekoso, ya, demo besar-besaran, ngeri Bapak Ibu. Kalau di demo tambah parah kondisinya. Ya kan? Dilema kan? Orang di demo mereka juga ngawur, di demo ya rakyat semakin susah. Tahun 98 krisis moneter itu juga dampaknya kan ngeri akibat demo. Kita berserah kepada Yesus. Yesus, aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu, karena Engkau yang berkuasa meredakan badai dalam kehidupanku. Jadi waktu Yesus bangun, dia pun apa? Menghardik angin itu. Nah, menghardik itu ya istilahnya salah di dalam kehidupanmu, Bapak Ibu harus menghardik masalah itu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku patahkan segala sesuatu yang membuat aku takut. Tengking dalam nama Tuhan Yesus. Pasti kita. Lalu apa? Kalau kita nggak terjadi apa-apa, tetap lakukan itu, karena itu iman. Amin Bapak Ibu. Ya, aplikasi dalam kehidupan kita.
Jangan kaget bila badai itu sewaktu-waktu datang. Karena Tuhan Yesus sudah berkata, badai itu pasti datang. Belajarlah bersandar kepada Yesus, bukan kepada kekuatan sendiri. Ya, yang ketiga, percayalah Yesus sepenuhnya. Ya, percaya sepenuhnya itu mempercayakan hidup kita, bukan percaya di mulut, tapi aku benar-benar sepenuh hati, pasrah. Dari tiga hal ini yang membuat kita kuat di dalam Tuhan Yesus, dan badai itu pasti akan berlalu. Bahkan apa? Yesus akan membuat danau itu menjadi teduh sekali, tenang sekali. Bapak Ibu mau rumah tangganya tenang, teduh, diberkati, gandul Tuhan. Serahkan sepenuhnya hidup kita pada Tuhan. Ya, saya kira firman Tuhan tidak kami perpanjang. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita. Biarlah gampang diingat ya Bapak Ibu ya. Menyerah total sama Tuhan. Itu intinya. Yuk kita akan